Yang penting adalah meskipun tua secara usia, jangan tua secara pemikiran lah. Adaptasi terhadap semua perubahan-perubahan zaman. Pak Kwik kan gak hidup dalam masa keemasan di mana setiap pendapatnya Pak Kwik itu diiyakan banyak orang, dipuja-puja sebagai tokoh ekonomi. Sekarang tokoh ekonomi bukan lagi Pak Kwik, ya kan? Masih banyak orang-orang muda muncul. Jadi jangan merasa kehilangan panggung. Ya Pak Kwik Kiangi itu memang hidup di zaman Orde Baru ya, dimana ketika dia menulis nggak ada komentar-komentar langsung seperti adanya di media sosial. Jadi Pak Kwik bebas aja menyampaikan pemikirannya tanpa dia tahu bahwa pemikiran-pemikiran itu apakah kemudian dipuji atau kemudian dicaci, sehingga dia merasa nyaman berlindung di balik semua tulisan-tulisannya atau pemikiran-pemikirannya. Tapi kan zaman sekarang berbeda. Media sosial ini buat saya adalah bentuk demokrasi yang sebenar-benarnya. Atau bisa juga dibilang bentuk demokrasi yang sebebas-bebasnya. Di sini memang butuh kedewasaan di dalam berdemokrasi karena semua kritikan bahkan pujian juga bersifat langsung. Semua orang punya panggung untuk berbicara apakah dia senang atau tidak pada orang itu. Yang paling penting Pak Kwik Kiangi dan juga mungkin banyak para tokoh-tokoh lain yang hidup di masa keemasan mereka di zaman Orde Baru harus mulai berpikir atau merubah mindset mereka bahwa ini sudah bukan zamannya lagi media cetak. Ini sudah media sosial di mana semua orang mempunyai hak untuk berbicara, hak untuk menyatakan pendapat, apakah itu menyenangkan atau menyakitkan bagi mereka yang mendapatkan serangan-serangan seperti itu. Yang harus saya sampaikan kepada Pak Kwik adalah ya perbaiki aja mental Bapak atau tutuplah media sosial Bapak sekalian kalau tidak ingin dibully ataupun diserang dengan pemikiran-pemikiran yang nggak sependapat. Tapi jangan salahkan rezim dong. Di seluruh dunia ini sudah fenomena global. Jadi bukan masalah ini Jokowi rezim yang kemudian membatasi pemikiran-pemikiran orang-orang zaman Orde Baru lama gitu. Ya memang udah tua gimana ya kan, Pak Kwik kan nggak muda. Yang penting adalah meskipun tua secara usia, jangan tua secara pemikiran lah. Adaptasi terhadap semua perubahan-perubahan zaman. Pak Kwik kan nggak hidup dalam masa keemasan di mana setiap pendapatnya Pak Kwik itu diiyakan banyak orang, dipuja-puja sebagai tokoh ekonomi. Sekarang tokoh ekonomi bukan lagi Pak Kwik ya kan, masih banyak orang-orang muda muncul. Jadi jangan merasa kehilangan panggung. Jangan merasa bahwa post power syndrome ya, bahwa dulu gua gagah, bahwa dulu gua didengarkan orang, sekarang nggak banyak lagi yang mendengarkan atau bahkan sekarang malah banyak yang mencaci dia karena berbeda pandangan. It's okay, terima aja semua perbedaan-perbedaan pendapat itu sebagai bagian daripada demokrasi. Toh kalau Pak Kwik bisa mengerti bahwa perbedaan-perbedaan itu bisa membuat dia mempunyai inspirasi atau ide lagi untuk melontarkan sesuatu, jadikan atau manfaatkan itu sebagai bagian daripada pengembangan diri Pak Kwik. Kalau, catat ya, kalau Pak Kwik Kiangi masih mau berkembang dan tidak terjebak dalam nostalgia masa lalu. Ya ini kan lucu lagi tuh. Presiden apa urusannya sama orang-orang yang punya pendapat atau komen di media sosial? Terus kemudian dibilang bahwa orang-orang tuh buzzer. Jadi kalau kemudian ada orang berbeda pendapat sama Bu Susi dibilang buzzer, ya kan, bahwa dia dibiayai oleh pemerintah, kan enggak. Bedakan Bu Susi antara buzzer dengan influencer ataupun para komentator. Buzzer itu adalah mesin pendengung yang biasanya berupa bot atau robot yang dia dimainkan untuk bisa menaikkan isu-isu tertentu. Influencer adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh atau mempunyai follower sedemikian banyak, ya kan, di mana dia bebas menyampaikan pendapat-pendapatnya di media sosial dalam bentuk status. Komentator adalah orang-orang yang bebas dan merdeka. Mereka masuk di banyak komen orang untuk bisa mengungkapkan pandangannya masing-masing. Lah, bagaimana seorang Jokowi bisa mengatur
semua kebebasan berpendapat dari mereka-mereka ini. Jangan dikit-dikit terus kemudian ketika ada yang berbeda pendapat langsung dituding buzzer. Beda sedikit pendapat karena nggak dipuji langsung dituding buzzer. Itu berarti orang-orang seperti Bu Susi itu tidak siap menghadapi alam demokrasi ini. Berbeda oke lah Bu, nggak usah baperan. Media sosial itu adalah media tempat menyatakan pendapat sebebas-bebasnya, tentu dengan batasan-batasan. Jangan menghina misalnya, ya kan? Karena kalau menghina kita sudah kena namanya Undang-Undang ITE. Nah, hadapi saja semua komentar-komentar baik yang berbeda maupun yang memuji itu dengan sikap-sikap dewasa dan nggak usah diperdulikan. Ngapain baca komen-komen yang membuat Ibu Susi susah? Kalaupun baca komen yang berbeda, anggap itu bagian daripada untuk membangun inspirasi atau ide baru untuk membuat status-status baru sesuai dengan apa yang ingin dijawab di sana. Biasa aja lah Bu. Media sosial itu bukan buat orang baperan. Kalau baper mending tutup media sosialnya dan tidur nyaman di dalam kamar. Inilah kan, itu masalah framing-framing aja. Jadi kalau dikritik diserang oleh para buzzer, kalau mengkritik kemudian benci kepada pemerintah. Ini kan masalah saya sebut sebagai stigmatisasi. Jadi ketika kemudian kita tidak suka dengan orang itu, ya tuding orang dengan stigma dan diharapkan orang itu lemah dengan stigma-stigma seperti itu. Mengkritik adalah bagian daripada demokrasi. Bedakan dengan menghina. Catat ya, mengkritik yang kita kritik adalah bentuk kebijakan, pemikiran, dan segala macam yang sifatnya memang kita tidak setuju. Tetapi kalau sudah menghina, kita berbicara sara, kita berbicara fisik, kita berbicara hal-hal yang menjelek-jelekan orang itu dengan membuat hoax, meme, bahwa ternyata orang itu dibuat misalnya ya, ada dulu Gus Dur dibilang memangku seorang wanita. Nah itu kan penghinaan dan hoax ini yang berbeda dengan bentuk kritik. Ini bukan bagian daripada kebebasan berpendapat kalau sudah seperti ini. Ini adalah kriminal karena memang sengaja atau punya niat untuk membuat persepsi buruk terhadap seseorang atau suatu golongan. Ini harus dihindarkan. Nah kalau kita berbicara kritik, kita berbicara dong, saya nggak suka dengan kebijakannya Jokowi karena ABCD kan gitu. So, oke, kritiklah dia. Masalah kritik mau didengar atau tidak, atau dijadikan pegangan atau tidak, itu urusannya Jokowi dong yang dikritik. Jangan kemudian ketika kamu mengkritik, kamu berharap untuk didengar. Iya kalau kritikanmu bagus, kalau ternyata nggak bagus, cuman kritik doang ya kan, nggak ada solusi apa-apa, ya kan, ya ngapain juga didengar. Saya itu pernah bikin sebuah status ya, bagaimana cara saya menghadapi, bukan buzzer sih saya ngomongnya, para komentator. Komentator itu ada yang sependapat atau tidak. Dan saya menganggap bahwa akun media sosial itu sebenarnya bukan Denny Siregar secara pribadi. Bisa jadi merupakan sebuah warung kopi, di mana saya menyediakan kopi dan silakan orang berbeda pendapat atau suka atau tidak dengan pendapat saya, ya silakan komentar di sana. Kecuali ketika kemudian kamu sudah menyebarkan gambar-gambar jorok atau spamming di di status saya, itu baru kemudian saya blok. Tetapi saya menghargai sekali perbedaan-perbedaan pendapat dari orang. Semua orang punya hak untuk menyatakan pendapatnya, suka atau tidak suka dia kepada saya. Nah, terus bagaimana saya menghadapi situasi seperti itu dengan keriuhan yang tinggi seperti itu? Saya pernah bikin status begini. Ketika saya membuat sebuah status di media sosial, saya mengibaratkan diri saya sedang duduk di sebuah taman yang sepi, di mana saking sepinya saya bisa mendengar semilir angin, bisa mendengar suara burung, bahkan bisa mendengar suara jangkrik. Tetapi ketika kemudian ada juga suara monyet di sana, ya saya juga harus terima bahwa itu adalah bagian daripada satwa yang ada di taman itu. Jadi nggak usah pedulikan lah, nikmati saja semua situasinya itu. Toh orang bilang haters adalah marketers yang terbaik. Bahwa ketika kemudian kita dibenci oleh orang, tanpa sadar orang itu sebenarnya sedang mempromosikan kita. Saya banyak dikenal orang bukan karena banyak orang yang memuji saya. Justru menurut saya karena mereka benci kepada saya atau tidak suka kepada banyak pernyataan saya. Dan mereka malah menyebarkan pernyataan itu kepada orang lain, kepada kawan-kawannya. Di mana dari 10 kawannya ada 1 atau 2 orang yang juga ternyata suka dengan saya. Jadi
Ya, bagian dari demokrasi itu adalah bagian daripada menyatakan pendapat sebebas-bebasnya dengan batasan-batasan ini tidak termasuk penghinaan, tetapi dibutuhkan memang kedewasaan untuk menyikapi semua itu supaya kita tahan menghadapi bulian-bulian setiap hari. Nggak dikit-dikit lapor bahwa itu penghinaan, nggak dikit-dikit marah. Karena kalau kemudian kita stres menghadapi media sosial, maka itu berpengaruh juga terhadap kesehatan kita. Media online ini memang adalah media yang dibangun untuk bisa mendapatkan keuntungan tertentu. Sedangkan media sosial itu biasanya dibuat sebagai sebuah media atau wadah untuk mengungkapkan pemikiran pribadi. Jadi bedakan antara media online yang biasanya mempekerjakan beberapa pegawai dengan media sosial yang hanya menjadi milik pribadi dari orang itu sendiri. Nah, ketika berbicara media online, berarti kita berbicara bahwa mereka harus mempunyai pendapatan dari iklan karena mereka harus menghidupi orang-orang di dalamnya. Kenapa mereka sulit untuk bersaing di media sosial? Karena media online tidak bisa sebebas dari media sosial untuk bisa mengungkapkan pandangannya. Disinilah kemudian banyak media online atau media mainstream sekalian itu tenggelam. Dan lagi kepercayaan orang terhadap media mainstream atau media online ini juga sudah berubah. Bukan lagi dulu seperti kita membaca majalah, kita beli majalah karena kita percaya daripada majalah itu sendiri. Saya dulu beli Tempo itu karena saya percaya semua berita-berita di Tempo itu sesuai dengan apa yang dalam pikiran saya. Sampai kemudian muncullah media sosial dan saya melihat bahwa Tempo ini juga mempunyai banyak kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan di dalam berita-berita yang dia sajikan. Tempo juga berpihak, Kompas juga berpihak, dan banyak media online, media mainstream lainnya juga berpihak. Nah, terus kenapa kok saya tidak boleh berpihak sebagai orang yang ada di media sosial? Nah, perubahan situasi ini membuat saya tidak bisa mempercayai begitu saja apa yang ada di dalam media-media konvensional atau media mainstream. Bayangkan, ada berapa ratus ribu, mungkin ada berapa juta orang-orang yang seperti saya yang tidak lagi mempercayai media mainstream atau media online di dalam mengumumkan berita-beritanya. Kecuali sebagai konfirmasi sebuah berita bahwa berita yang saya dapatkan itu tidak hoax misalnya. Nah, ketidakpercayaan ini yang membuat media konvensional atau media mainstream itu kemudian turun oplahnya. Dan mereka kemudian lucunya, mereka berlaku sebagai sebuah media sosial. Mereka mencari judul, mereka mencari berita-berita di lapangan dan kemudian mereka membuat judul-judul yang menarik para pembaca untuk bisa masuk ke dalamnya. Ini yang disebut clickbait. Dan biasanya mereka bermain framing-framing dan tidak bisa disalahkan karena isinya berbeda sama judulnya. Ini dimainkan oleh media konvensional atau media mainstream. Buat saya itu sebuah keuntungan dalam pendapatan atau materi dalam jangka pendek, tetapi sebuah kerugian dalam jangka panjang di dalam masalah kredibilitas. Jadi wajar sajalah kalau Tempo kemudian mendapatkan bintang 1 diserang oleh para netizen karena kredibilitasnya menjadi tidak ada. Akhirnya ada beberapa media mainstream atau media online yang dulu berjaya ketika cetak, sekarang itu menjadi, maaf kata-kata saya, menjadi media sampah. Sehingga mereka tidak dipercaya lagi kredibilitasnya oleh netizen. Ya, mungkin mereka mendapatkan pendapatan dengan model-model clickbait seperti itu. Tapi kredibilitas ini urusannya adalah integritas daripada sebuah media, sebuah kepercayaan orang untuk bergantung terhadap informasi yang sekarang direbut oleh banyak para pemain-pemain media sosial. Sudah bukan lagi ranah keuntungan secara jangka panjang di media konvensional. Banyak orang-orang media sosial yang lebih dipercaya oleh masyarakat dalam menyampaikan berita-beritanya. Ya kalau mereka tidak mampu bertahan, mereka mati pasti. Udah banyak lah peristiwa-peristiwa atau situasi di mana media mainstream yang dulu mengandalkan oplah sekarang habis digerus oleh media sosial. Bahkan mereka juga tidak mampu bertahan ketika mereka mengubah dirinya ke dunia internet, mereka juga tidak mampu bertahan. Karena pendapatan di internet melalui iklan tidak sebesar ketika kemudian mereka pendapatan dalam menjual majalah atau koran-korannya. Ya, ini adalah perubahan di dalam sikap kita membaca sesuatu atau menghadirkan sesuatu. Hadapi aja.
dan harus mulai berpikir kreatif, mulai beradaptasi dengan situasi, jangan mengeluh. Dan mau tidak mau para media online atau media konvensional harus mulai membuka dirinya. Rangkul saja orang-orang media sosial untuk bisa mempromosikan media-medianya. Ngapain dimusuhi orang-orang di media sosial? Ya, cuman kemampuan ini hanya bisa didapatkan oleh para media mainstream atau media konvensional yang dulu berjaya untuk merendahkan dirinya, ya kan, untuk menghilangkan kesombongannya bahwa dulu gua adalah media yang terkenal, bahwa dulu gua adalah media cetak yang paling banyak dibaca oleh pembaca. Tapi hey, ini dunia yang berbeda. Rangkul saja mereka daripada lu musuhin mereka dan lu hajar mereka dengan model pemberitaan-pemberitaan yang kan tidak ada yang lebih baik daripada kita berjalan bersama untuk menuju satu tujuan lebih baik untuk negeri ini. Ya sekali lagi, buzzer yang mana dulu? Ya kan, ada perbedaan antara buzzer atau bentuknya bot yang biasanya main tagar-tagaran, itu buzzer tuh. Ya followernya sedikit, 0 atau 1 atau 2, dan dia hanya bermain di tagar tanpa mempunyai kemampuan untuk membangun sebuah opini atau mengeluarkan pemikiran-pemikiran mereka. Itu buzzer. Ngebas dari kasal kata bas atau dengung. Ya kan? Jadi yang kita dengarkan adalah dekungan. Tetapi influencer itu beda. Influencer itu adalah orang yang bebas menyatakan pendapatnya di akun media sosial miliknya pribadi. Mereka biasanya punya pengikut dan punya orang-orang yang diikuti. Orang-orang yang bebas berpikir. Jangan dipikir bahwa yang bebas bisa menyampaikan pendapat hanya para tokoh-tokoh publik saja. Hey, kita orang awam juga punya kebebasan untuk berpikir, untuk menyatakan pendapat. Disitulah adanya media sosial yang menghilangkan batas bahwa lu adalah tokoh publik dan gua adalah masyarakat biasa, tetapi kita mempunyai kesejajaran dalam menyampaikan pendapat kita bersama. Ini bukan masalah benar atau salah. Ini masalah adalah siapa yang berbicara di sini. Jadi hilangkanlah sekat-sekat itu. Udah nggak ada kasta lagi dalam penyampaian pendapat. Semua orang bebas. Dan jangan kemudian ketika gua menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan orang itu, terus kemudian gua dibilang buzzer. Ya kan? Itu nggak adil. Dan itu tidak akan meningkatkan atau menaikkan kredibilitasmu ketika berbicara atau menuding saya buzzer. Ya kan? Itu malah akan menurunkan kualitasmu sebagai seorang tokoh-tokoh publik. Ketika ada yang perbedaan sedikit langsung dibilang buzzer. Nggak akan lebih baik lah daripada ketika yang mendingan nulis status yang lain aja yang lebih mendidik kepada masyarakat daripada sibuk tuding buzzer ke sana sini. Murahan. Undang-undang ITE itu memang dirancang untuk mengontrol media sosial supaya semua penyampaian pendapat yang secara bebas ini tidak menjadikan sebuah keributan yang bersifat menyenggol isu suku, agama dan ras dan juga penghinaan terhadap fisik dan segala macam. Atau yang lebih parah lagi menyebarkan hoax dengan tujuan niat jahat untuk membuat kekacauan. Nah, nilai undang-undang ITE itu seperti itu. Saya baca tweetnya dari Profesor Henry Subiakto yang juga merupakan penggagas daripada Undang-Undang ITE ini. Tetapi dalam prakteknya Undang-Undang ITE ini kemudian menjadi pasal karet yang kemudian bisa membungkus siapapun yang dianggap menghina. Contohlah kasus yang paling menarik kemarin itu adalah kasus Abu Janda ketika berbicara kepada Natalius Pigai. Ya mungkin apa yang dikatakan Abu Janda kepada Natalius Pigai itu tidak mengenakan bagi Natalius Pigai. Tetapi yang lucunya ada orang-orang yang menarik situasi perdebatan kedua orang ini menjadi masalah isu suku, agama, dan ras. Dengan menganggap bahwa Abu Janda sudah melakukan pelecehan secara fisik terhadap kata-kata evolusi itu. Nah, penarikan Undang-Undang ITE ini ke masalah karet atau melebar kemana-mana inilah yang harus dihindari. Jadi sudah harus mulai kembali duduk para penggagas Undang-Undang ITE di DPR untuk melihat bahwa jangan sampai Undang-Undang ITE ini yang niatnya dibangun untuk membentuk masyarakat yang lebih beradab di dalam menyampaikan pendapat, tetapi kemudian ditarik untuk menjerumuskan seseorang ke dalam penjara, ya kan? Kalau penjara penuh dengan kebebasan dengan orang-orang yang bebas berpendapat dengan tidak ada niatan menghina, tetapi hanya merupakan kritik biasa, lah terus ya
para pelaku kriminal beneran bisa lepas ya kan, karena penjara penuh dengan orang-orang seperti itu. Jadi catatan buat saya dari pemerintah atau DPR, mulailah coba revisi kembali Undang-Undang ITE sehingga lebih spesifik untuk mengajar memang orang-orang yang punya niat untuk merusak bangsa ini, tetapi tidak membungkam orang-orang yang memang punya keinginan untuk mengkritik atau menyatakan pendapatnya meskipun itu berbeda, sehingga kita tidak gampang sekali melapor kepada polisi, yang membuat juga polisi sibuk menghadapi situasi ini ya kan, dan kita lebih cerdas dan dewasa dalam menyikapi semua yang berbeda dengan kita. Dan buat para pemain di media sosial, saya juga ingatkan, catat ya, ada perbedaan antara kritik dan menghina. Kritiklah apa yang ingin kamu kritik, sebebas-bebasnya kamu kritik ketika itu dalam batasan mengkritik. Tetapi ketika kamu sudah masuk kepada wilayah penghinaan, itu sudah bukan lagi kritik, itu sudah masuk ke wilayah Anda sudah bermasalah di dalam hukum atau sudah masuk ke kriminal. Apalagi ketika kemudian Anda dengan niat tidak baik menyebarkan sebuah hoax dengan tujuan untuk membuat keresahan di masyarakat, ini sudah bukan lagi kriminal, ini sudah harus saatnya diciduk oleh polisi. Karena itu perhatikan jarimu, karena jarimu sekarang adalah harimaumu. Jangan sampai apa yang ingin kamu sebarkan secepat kilat itu ternyata bermasalah buat kamu. Berhati-hati di media sosial, itu juga menyelamatkan keluarga kita di rumah supaya mereka tetap bersama kita sehari-hari di rumah. Jangan pernah melihat bahwa media sosial ini ada keinginanmu untuk dikenal oleh orang. Media sosial adalah media penyampai apa yang kamu pikirkan, karena kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Gaspol.